Dari episode 1 Number One Sentai Gozyuger ini terlihat memiliki konsep yang sangat menarik. Seperti di awal episode saja, kita sudah diperlihatkan dengan perang universe skala besar yang dikatakan mengakhiri sejarah Super Sentai. Mari kita bahas episode 1 Number One Sentai Gozyuger. Dibuka dengan narasi dari Eren Yeager yang menjelaskan kejadian Universe War, di mana semua mecha Super Sentai melawan sosok bayangan raksasa yang menyebabkan semua mecha Super Sentai kalah hingga munculnya Tega Sword sebagai penyelamat. Kemudian semua mecha Super Sentai yang masih tersisa memberikan kekuatan mereka pada Tega Sword hingga bisa mengusir bencana, dan kekuatan itulah yang menciptakan Sentai Ring. Pembukaan episode 1 ini lebih detailnya sama dengan kejadian di episode 0, tapi bagusnya kali ini dibuat dengan prop kostum, bukan CGI seperti di episode 0, hingga kita bisa melihat lebih detail dari kuburan para robot Super Sentai, di mana Tega Sword di atasnya yang sudah membatu seperti gunung 5 jari menunggu kedatangan sang penyelamat. Berikutnya kita diperkenalkan dengan sosok Red Ranger di series ini, yaitu Koiru Tono, karakter yang tidak ramah sesuai dengan deskripsi di sinopsisnya. Bahkan senyumnya pun membuat orang ketakutan. Tapi dia karakter yang sangat kuat dan berani menghadapi apapun, seperti saat dia menghadapi perampok. Dengan gampang dia menghajar perampok itu yang membawa senjata tajam. Karakter Tono ini juga sangat peduli pada hal-hal kecil, meski ada sesuatu hal besar sedang terjadi, seperti saat dia melawan perampok karena dia marah perampok itu menjatuhkan sosis yang dia jual. Dari hal kecil itu dia akhirnya melakukan sesuatu yang besar, seperti saat menghajar perampok ini. Begitu juga setelahnya. Di episode 1 ini kita akan berfokus pada pengenalan karakter Heru Tono ini, yang menurutku bagus. Di awal episode nggak perlu memaksa menjelaskan semua karakter yang ada nantinya di series ini, atau bahkan memperkenalkan konsep dunianya seperti apa. Pelan-pelan saja diungkap seiring berjalannya cerita. Tapi meski episode 1 ini cuma fokus ke Gozyuger, ada juga karakter kejutan yang benar-benar bikin kita terkejut, yaitu kembalinya Harui Iyuchi yang minggu lalu masih menjadi Taya di Boom Boomger. Kini dia berperan sebagai rekan kerjanya Tono yang bernama Natsume Tsutsumi, dan setelahnya juga akan ada hal mengejutkan yang akan dia lakukan. Kita lanjut ke cerita. Setelah menghajar perampok itu, Tono malah dipecat, padahal dia sudah menyelamatkan orang-orang di sana. Sepertinya memang dia sudah akan dipecat meski apapun kejadiannya. Setelahnya ada dua detail menarik saat Tono akan menulis surat lamaran pekerjaan yang baru. Ada suara yang memanggilnya menyebut Number One. Sebelum suara itu muncul, ada fenomena aneh, seperti akan muncul portal dari beberapa benda yang berbentuk lingkaran. Jadi Tega Sword bisa memanggil Tono dari portal yang muncul di benda bulat atau tanda lingkaran. Dan juga villainnya seperti itu bisa muncul dari benda yang berbentuk lingkaran, karena villainnya juga berada di dimensi yang sama dengan Tega Sword. Jadi di bumi, Tono tinggal mengontrak di tempat Busaori yang juga menjadi sebuah kafe, dan kelihatannya jelas Busaori tahu kalau Tono ini sering dipecat dan kali ini dipecat lagi dan hendak mencari pekerjaan baru. Dan Tono terlihat sangat dekat dengan Busaori beserta bocil yang ada di sana. Saat dia mencari kerja, di sini juga diperlihatkan kalau Tono ini meski dia tidak ramah, sangat peduli dengan orang di sekitarnya. Dia rela dihajar preman, tidak melawan karena diancam preman itu akan menyerang tempat Busaori. Padahal kalau Tono melawan, mungkin bisa saja dia menghajar semua preman itu. Dan kejadian itu dilihat oleh Tsutsumi yang kemudian menolong Tono. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan dengan pasukan villain yang ada di dimensi lain. Kelompok villain ini bernama Braidan, yang jenderalnya bernama Fire Candle, yang hendak menaiki mecha raksasa miliknya untuk mengacau di bumi melalui sebuah portal yang berbentuk lingkaran juga. Di sini
Fire Candle juga sepertinya berencana untuk mengambil cincin Tega Sword sebelum Tega Sword-nya bangkit sepenuhnya, mungkin agar bisa menggunakan kekuatan dari Tega Sword. Sementara itu, di sisi lain, kini Tsutsumi mentraktir Tono hamburger untuk berterima kasih atas kejadian di toko sebelumnya, tapi Tono tetap merasa berhutang 250 yen pada Tsutsumi. Di sini ada perbincangan yang sangat menarik mengenai cerita Gozyuger ke depannya, di mana Tsutsumi membahas tentang keinginannya untuk menjadi seorang musisi nomor 1 agar dia bisa menyampaikan lagunya kepada seseorang yang sepertinya spesial. Sementara Tono sudah tidak punya keinginan apa-apa, dan sepertinya keinginan dan mimpi seseorang itu penting di series ini. Tema series ini adalah Battle Royale antar Super Sentai, di mana hadiah bagi pemenang Battle Royale itu adalah bisa mengabulkan semua keinginannya jika dia bisa mengumpulkan semua cincin. Jadi mirip seperti Kamen Rider Ryuki, setiap orang yang ikut dalam Battle Royale ini pasti memiliki suatu keinginan atau impian yang ingin mereka kabulkan, sehingga mereka mengikuti Battle Royale ini dan menjadi Red Sentai terdahulu. Karena setelah perbincangan ini, tiba-tiba ada serangan dari musuh. Ternyata Tsutsumi sudah menjadi Red Sentai, tapi bukan Bun Red, melainkan Kuwagata Oger. Random banget kan? Itu yang kubilang kenapa konsepnya menarik. Jadi di awal kita diperlihatkan sejarah Super Sentai yang sudah hancur. Nah, dari kehancuran itu, kekuatan Super Sentai kini tersebar dalam bentuk Sentai Ring, sehingga siapa saja yang memiliki Sentai Ring itu bisa menggunakan kekuatan Sentai terdahulu dan berubah menjadi Red Sentai untuk mengikuti Battle Royale demi mengabulkan keinginannya. Hingga kedepannya, gak masalah kalau ada aktor Red Sentai kembali berperan sebagai karakter baru dan tidak menjadi Sentai seperti di series yang dia ikuti sebelumnya, karena bisa saja dia mendapatkan cincin yang berbeda seperti Tsutsumi ini atau Taya. Bahkan mungkin gak harus aktor dari Red Sentai yang kembali, bisa jadi karakter lain di seri Super Sentai selain aktor Red Sentai sebagai tamu tapi tetap mendapatkan cincin Red Sentai yang lainnya. Misal aktornya Oni Sister yang kembali tapi nanti dia dapat cincin Ryo Soul Red atau cincin Don Momotaro. Atau bahkan seperti karakter villain seperti Kohei Murakami misalnya, kembali dan mendapatkan Sentai Ring. Tahu Kohei Murakami kan? Masatoku Sakampret, Kato Kamen Rider Kaixa yang sempat menjadi Bud di Zyu Oger dan Sonoya final boss di Don Brothers. Karena dengan penggambaran sejarah Super Sentai yang sudah hancur dan kekuatannya tersebar kemana-mana di episode 0, membuat banyak kemungkinan bisa dilakukan oleh Toei. Karena ini random banget dan akan seru untuk menantikan siapa aktor yang kembali dan berperan sebagai siapa dengan keinginan apa yang mereka miliki. Sudah dikasih kebebasan seperti ini, semoga bisa dieksekusi dengan baik oleh Akiko Inoue dan staf di balik layar. Kita balik lagi ke cerita, tiba-tiba ada serangan dari Braidan yang muncul di sebuah portal lingkaran. Dan gak main-main, bukan monster mingguan yang muncul langsung mecha yang dikendalikan oleh Fire Candle. Oleh karena itu, Tsutsumi langsung bertarung dan berubah menjadi Kuwagata Oger, yang tentu saja membuat kita terkejut. Ekspresi terkejutku sama seperti ekspresinya Tono. Jadi berbeda dengan versi Gira, Kuwagata Oger ini tidak menggunakan Oger Caliber, tapi dia juga memiliki kemampuan tambahan. Dia bisa menyerang dengan jubahnya. Seingatku Gira tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi meski begitu, Kuwagata Oger ini tetap kesulitan melawan mecha raksasa. Mungkin Red Sentai di sini sudah tidak bisa memanggil mecha lagi karena semua mechanya sudah hancur. Melihat kejadian ini, Tono juga ikut maju. Alasannya simple, yaitu agar dia tetap bisa membayar hutangnya kepada Tsutsumi. Seperti yang kubilang sebelumnya, dia sangat peduli pada hal kecil hingga dia melakukan sesuatu yang besar. Saat itulah Tono terlempar ke sebuah portal berbentuk telapak tangan dan sampai di kuburan para robot, tempat Tega Sword berada, yang juga sepertinya berada di dunia yang sama dengan markas para Braidan. Karena setelah Tono sampai di sana, langsung muncul beberapa pasukan Braidan untuk menunjukkan
ke kita kalau cincin itu tidak bisa dipakai oleh sembarangan orang. Barulah saat Tono memakainya, dia bisa mengikat kontrak dengan Ymir, maksudku Tegasword. Yang menarik di sini saat kembali disinggung masalah keinginannya Tono, kita diperlihatkan flashback masa kecil Tono dengan seorang kakak perempuan yang meminta Heru Tono agar tidak punya keinginan dan mematikan hati atau perasaannya. Entah apa yang terjadi pada masa lalunya, seperti ada hal yang sangat menyakitkan yang dia alami sehingga disuruh untuk membuang perasaannya. Tapi kalau kalian perhatikan latar tempatnya, itu bukan di bumi, tapi di kota yang sama dengan lokasi para Braidan kini berada. Bisa kalian lihat dari gedung kembar yang berisi ornamen hati. Jadi menimbulkan dugaan kita kalau Tono ini bukan manusia dari bumi. Ditambah Tegasword sepertinya tahu siapa diri Tono sebenarnya dan keinginan sebenarnya yang dimiliki Tono di dalam hatinya. Bahkan keinginan untuk menjadi nomor 1 itu ternyata diberikan oleh Tegasword juga sebagai keinginan sementara dari Tono sampai dia kembali mendapatkan keinginan sejatinya. Mungkin Tono lah penyelamat yang ditunggu oleh Tegasword selama ini, hingga dengan terjalinnya kontrak dengan Tono, kini Tegasword bangkit sepenuhnya. Ditandai dengan Tegaswordnya berubah menjadi emas dan Sentai Ring 50 tahun berubah menjadi Gozu Wolf Ring. Dan setelahnya kita diperlihatkan kemunculan sepenuhnya dari Tegasword. Layaknya entitas dewa dari peradaban kuno atau sesuatu yang memiliki teknologi jauh di atas sejarah peradaban manusia. Kemunculannya mirip seperti kapal domo milik Eternal atau batu kepelintir di Kamen Rider Blade. Dan setelahnya tanpa basa-basi kita langsung diperlihatkan dengan pertarungan mecha yang keren banget. Dan semua pertarungan di episode ini dibuat dengan nuansa game fighting. Mulai dari adanya ring saat dimulai duel, lalu pengenalan setiap petarung yang akan berduel, bahkan seperti ada juri juga meski di pertarungan benerannya nggak muncul. Kesan penggambaran game fightingnya itu kental banget. Dan yang menarik saat menggunakan mecha, Tono tidak perlu berubah ke bentuk sentainya, dia tetap dengan wujud manusianya, tapi dia mendapatkan seragam yang mirip dengan armor milik Kiba Ranger. Ditambah kokpit kedua mecha baik Tegasword maupun mecha milik villainnya itu keren banget, seperti beneran mereka yang mengendalikan mechanya. Kalau kalian perhatikan di belakang kokpit Tono seperti ada ornamen tangan yang mencengkramnya. Pada pertarungan ini Tono bisa dengan mudah mengganti Tegasword dari mode robot ke mode tangan untuk menyerang. Bahkan finishernya bisa menjadi bor roket yang bisa dengan mudah mengalahkan mecha musuh. Barulah setelah pertarungan mecha selesai, kita diperlihatkan bagaimana Tono berubah menjadi Gozu Wolf. Ternyata gerakan memutar seperti menari itu ada maknanya, seperti dia sedang membuka portal lingkaran untuk mengakses kekuatan sentainya. Mirip seperti Garo, tapi di Gozu Wolf, lingkaran itu yang menjadi motif emas pada helmnya dan lingkaran di dadanya. Setelah Tono berubah, member lain sepertinya sudah terpilih sebelumnya. Dan juga mereka merasakan kebangkitan dari Tegasword. Sekali lagi kita dimanjakan dengan scene pertarungan yang keren dari Gozu Wolf. Bahkan ada serangan yang mirip banget seperti combo dari game fighting. Setelah pertarungan ini selesai, kini akhirnya Tono bisa membayar hutang pada Tsutsumi. Tapi setelah melihat cincin yang dimiliki oleh Tono, Tsutsumi mulai pertarungan dengan Tono karena Tsutsumi memiliki keinginan yang kuat yang ingin dia kabulkan dengan cara mengumpulkan semua Sentai Ring. Itulah yang dimaksud dengan Battle Royale antar Super Sentai. Konsepnya sangat menarik. Ditambah, kita juga dibuat penasaran dengan siapa sebenarnya Tono ini dan bagaimana latar belakangnya. Terus bagaimana dunia Super Sentai saat ini setelah kekalahan atau kehancuran dari sejarah Super Sentai saat ini. Apakah dunia Super Sentai direset kembali hingga orang-orang yang seharusnya menjadi Sentai sebelumnya menjadi orang biasa dengan karakter dan nama yang berbeda, atau murni dunia alternatif dan karakter alternatif? Kita juga belum tahu asal-usul dari Braidan ini karena Fire Candle saat tiba di bumi, dia bilang bumi dunia yang menciptakan mereka, dan apakah Tono sebenarnya karakter penting di dunia mereka? Di episode 1 ini menurutku sangat menarik yang membuatku semakin penasaran untuk mengikuti episode kedepannya.
Semoga kedepannya dieksekusi dengan sangat baik. Kalau kalian, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.